Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, khususnya nikmat iman dan Islam. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Jamaah kaum muslimin a'azani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada hari ini kita akan memulai mengkaji dan membahas kitab Qaidah Fiqhiyah tingkat lanjut level 2 setelah kita mengkhatamkan kitab Al-Jawahir Al-Adaniyah Syarah Ad-Durrah Al-Qudaymiyah. Maka kita insyaallah akan melanjutkan pembahasan Qaidah Fiqhiyah di kitab Idahul Qawaid Al-Fiqhiyah karya Al-Allamah Syekh Abdullah bin Sa'id Al-Lahji rahimahullahu ta'ala. Ya, jadi ini kitab Qawaid Fiqih yang level berikutnya setelah Al-Jawahir Al-Adaniyah karya Syekh Labib, ya, hafizahullahu ta'ala. Naam. Qala المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدنيا والآخرة. الحمد لله الذي أسس قواعد الأحكام على مصالح الآنام، والصلاة والسلام على رسول الإسلام سيدنا محمد وآله وأصحابه الكرام. Beliau mengatakan, Alhamdulillah alladzi assasa qawaid al-ahkam ala masalihil anam. Ya. Kata-kata qawaid al-ahkam ini berarti menunjukkan bara'atul istihlal. Ya, yaitu menyebutkan tema tentang kitab yang akan dibahas di muqaddimah. Ya, menyinggung kitab ini membahas tentang apa di dalam muqaddimahnya. Ya, itu juga sudah pernah kita singgung ketika pembahasan muqaddimah dari kitab Al-Jawahir Al-Adaniyah. Dan kata-kata Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam ini sendiri juga sebuah judul kitab qawaid karya Al-Allamah Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdissalam Asy-Syafi'i, yang mana kitab tersebut meskipun kitab disebut kitab qawaid, tapi dia bergenre maqasid syariah. Amma ba'du fayaqulu al-faqiru ila 'afwillahi al-bari Abdullah bin Sa'id Muhammad Abbadi Al-Lahji Al-Hadrami min Al-Hadrami Asy-Syahari. Aywa, nama beliau Abdullah bin Sa'id Muhammad Abbadi Al-Lahji Al-Hadrami Asy-Syahari. Disebutkan di ta'liq, beliau adalah Imam Syafi'iyah di Makkah fi awakhiril qarnir rabi' asyar al-hijri, di akhir abad ke-14 hijriyah, ya, dan mulai masuk ke awal abad ke-15. Beliau adalah mudarris di Masjidil Haram dan Madrasah Saulatiyah
wafat tahun 1410 Hijriyah di Makkah Al-Mukarramah. Dan di antara kitab-kitab beliau adalah Muntahasul Syama'i fi Syamailir Rasul, Syarhul Bahjah fil Adhkar, dan yang lainnya. Naam. Inna fannal qawa'idi 'azimun. Tatadarrabu an-nafsu fi ma'akhidhi dhununi wa madarikil ahkam. Sungguhnya cabang ilmu qawaid itu adalah sebuah fan ilmu yang agung. Ya, sebuah fan ilmu yang agung. Yang mana tatadarrabun nafsu fi ma'akhidhi dhunun wa madarikihi. Yang mana kita dilatih untuk dilatih untuk mengambil hukum fikih, yang mana hukum fikih itu ghalibuhu dhan, ya. Karena makanu akhdhil fiqh alladhi ghalibuhu dhunun, ya. Dan wa madarikul ahkam, madarik itu bisa bermakna adillah, ya. Madarik bisa bermakna adillah, adillatuha allati yudraku bihal ahkam, dalil-dalil yang diambil darinya atau diketahui darinya hukum-hukum syar'i. Wa huwal asasu lil fiqhi alladhi huwa ilmul halali wal haram. Dan ilmu qawaid tadi adalah asas atau pondasi bagi ilmu fikih, yang mana ilmu fikih itu adalah ilmu tentang halal dan haram. Nah, kata-kata penyebutan ilmu fikih itu seperti ilmu dengan ilmu halal dan haram, ini min bab at-taghlib, ya, min bab at-taghlib, karena dalam hukum fikih sejatinya tidak hanya terpusat kepada dua hukum itu saja, tapi nanti ada pembahasan hukum wajib, mubah, mandub, makruh, dan haram. Jadi penyebutan hukum fikih dengan ilmu halal wal haram, hadza min bab at-taghlib, ya, min babi at-taghlib. Wa hajatun nas ilaihi daruriyah. Ilmu fikih itu sangat dibutuhkan, ya. Ilmu fikih itu sangat dibutuhkan bagi kaum muslimin, ya, untuk mengetahui hukum-hukum syar'i yang ada, agar kita tahu mana yang diperintahkan syariat dan mana yang dilarang oleh syariat. Wala farqa baina khawasihim wal awam wa masailuhu ghairu munhasirah. Dan tidak ada bedanya bahwasanya ilmu fikih itu sangat dibutuhkan, urgent sekali untuk diketahui oleh kaum muslimin, baik kalangan awam maupun kalangan ulama dan thalibul ilm. Kalangan awam, mubtadiin, atau kalangan menengah, thalibul ilm, atau bahkan kalangan alimnya yang sudah level expert, ya. Wa masailuhu ghairu munhasirah. Nah, fikih itu permasalahan furuknya itu tidak terbatas. Wa furu'uhu wasi'atun muntashirah, ya. Permasalahan cabang-cabang dalam fikih itu sangat banyak. Ya, saya dengar dari Habib Ali hafizahullah, masail fikih dalam Al-Minhaj itu bisa 70 ribuan furu'. Ya. Belum di pembahasan kitab-kitab lain. Jadi memang furu' fikih ini tak terbatas. Kenapa? Karena setiap periode, setiap perkembangan zaman pasti akan menimbulkan permasalahan fikih yang baru yang belum pernah ada di zaman-zaman sebelumnya. Taib. Sedangkan yang namanya dalil, baik Al-Quran, teks Al-Quran dan hadis itu terbatas. Setelah wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka teks-teks syar'i sudah selesai, tidak ada lagi turunnya wahyu. Tetapi permasalahan fikih itu berkembang setiap masa ke masa, ya.
Wa innama tutbatu bil qawaid fakanat ma'rifatuha wal i'tina'u biha min a'zamil fawaid. Nah, maka dengan kaidah fikih itu memudahkan kita untuk mengumpulkan beberapa furu' fiqhiyah, sehingga memudahkan kita untuk memahami setiap furu'. Kalau kita menghafal setiap furu' fikih itu ya kapan selesainya? Karena sangat banyak. Sehingga furu' fiqhiyah yang banyak tadi bisa dikumpulkan dalam sebuah kaidah. Ada beberapa furu' fiqhiyah yang nadanya sama, permasalahannya sama, intinya sama, itu bisa dikumpulkan dalam sebuah kaidah fikih, sehingga memudahkan kita, baik orang awam maupun talibul ilm atau para ulama sekalipun, untuk memahami setiap furu' fiqhiyah jika diikat dengan kaidah fikih. Fakanat ma'rifatuha wal i'tina'u biha min a'zamil fawaid. Ya, maka oleh karena itu, melihat hal yang tadi disebutkan, mempelajari ilmu kaidah fiqhiyah atau mengetahuinya dan memberikan perhatian terhadap ilmu kaidah fiqhiyah, itu termasuk faedah yang luar biasa. Akan mendapatkan faedah yang luar biasa. Lidzalika asyara fadilatul mudir ala hadzal 'abdil faqir bi idahi qawaidil fiqhil ma'lumah. Oleh sebab itu, ya, mudir madrasah Saulatiyah maksudnya, yakni Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad Salim rahimahullah, beliau memerintahkan atau menyuruh saya, yakni Imam Al-Lahji sendiri, ala hadzal abdil faqir, kepadaku, yaitu Imam Al-Lahji, untuk menjelaskan kaidah fikih yang ma'lumah. Ya, menjelaskan kaidah fikih yang ma'lumah, yang sudah diketahui ya oleh kaum muslimin. Wa ja'alaha nathran badalan an kauniha manzumah, dan ditulis penjelasan kaidah fikih itu dalam bentuk nasr. Ya, nasr itu lawannya nazam, bukan bentuk nazam seperti kitab nazam Al-Faraid Al-Bahiyah. Ya. Bukan dalam bentuk nazam Al-Faraidul Bahiyah, karya Al-Alamah Abi Bakar bin Abil Qasim Al-Ahdal Az-Zabidi Al-Yamani. Nah, kalau kitab Al-Faraidul Bahiyah ini kitab qaid fikih tapi bentuknya nazam. Ya, seperti kalau fikih seperti nazam Matan Zubat. Ya. Kemudian kalau dalam waraqat itu waraqat itu ada, ya, nazam waraqat, tapi bentuknya nasr, penjelasan. Ya, nasr itu lawan dari kata nazam. Ma'adhammi ziyadat, dengan beberapa tambahan. Min kutubil ulama'il qadat, dari para ulama-ulama kibar. Taqarru biha a'yuni at-talibin wa tartahu ilaiha anfusur raghibin, yang mana dengannya semoga akan menyenangkan mata orang-orang yang mempelajarinya, dan tartah, yang membuat bahagia atau senang jiwa-jiwa orang yang menginginkan belajar kaidah fikih. Salikan maslakal ikhtisar, beliau metode menjelaskan kitab ini itu ikhtisar, tidak terlalu tidak terlalu panjang, tidak mutawwalat. Ya, seperti yang kalau mutawwalat kan ya seperti al-asbah wan nadhair, tapi levelnya ikhtisar. Ringkasan, bukan ringkasan juga, lebih taqlilul lafzi, lafaznya lebih sedikit.
khasyatal malal minal iktsar, ya. Kalau terlalu panjang itu dikhawatirkan akan membuat orang bosan membacanya. Fa ajabtul matlub wa as'aftu bil marghub, ya. Maka aku pun menyanggupi permintaan dari mudir madrasah Saulatiyah. Fa haitsu sarrahtu binahwi qala asy-syarih fal muradu bihi syarihul manzumah al-aslu al-faqih al-allamah Waliullah Ta'ala Al-Syekh Abdullah bin Sulaiman Al-Jarhazi. Ketika aku menyebutkan dalam buku ini adalah qala syarih, maka maksudnya adalah pensyarah manzumah asli. Manzumahnya itu Al-Faraidul Bahiyah karya Syekh Abu Bakar Al-Ahdal Az-Zabidi. Yaitu manzumah aslinya Al-Faraidul Bahiyah. Nah, yang mensyarah kitab Faraidul Bahiyah itu ini dia, Syekh Abdullah bin Sulaiman Al-Jarhazi, biji min maftuhah, farra sakinah, faha'u maftuhah, fazai maksurah, ya, Jarhazi, akhiruha muthannah tahiyah, al-Yamani az-Zabidi, ya, dari Yaman di kota Zabid. Dan memang kota Zabid itu juga bukan kota sembarangan, banyak talibul ilm dan para alim yang berasal dari situ, sebagaimana kota Tarim, yang wafat tahun sanata alfin wa mi'atain wa wahid rahimahullahu ta'ala, wafat tahun 1201 Hijriah rahimahullah. Nah, disebutkan di ta'liq nomor 3 itu nama kitabnya adalah Syarah Al-Mawahib As-Sunniyah Syarah Al-Faraid Al-Bahiyah, ya, syarah kitab Al-Faraid Al-Bahiyah karya Syekh Al-Allamah Abu Bakar Al-Ahdal rahimahullah. Wa haitsu sarrahtu binahwi qala As-Suyuti fa huwa Al-Hafidz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Ketika aku menyebutkan kata qala As-Suyuti, berkata As-Suyuti, maksudnya beliau Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti yang wafat tahun 911 Hijriah. Al-masyhur rahmatullahi ta'ala taghasya wal muradu min dzalika ma katabahu fil ashbah. Ya, jadi beliau maksudnya adalah Imam Suyuti di sini yang menulis kitab Qaidah Fiqhiyah, ya. Mungkin bisa dikatakan kitab induk Qaidah Fiqhiyah, yakni al-ashbah wan nadhair dalam mazhab Syafi'i. Wan naqlu an ghairihima biwasitatihima illa al-qalilu famin tatabbu'in nadharil kalil wa 'inda tamam ja'altu al-wisam idahul qawa'idil fiqhiyah li tullabil madrasati Saulatiyah. Dan aku tidak terlalu banyak menukil selain dari dua ulama tadi, maksudnya dari As-Suyuti dan dari Al-Jarhazi, ya, dari As-Suyuti dan Al-Jarhazi. Jadi beliau banyak menukil dari dua ulama tadi, sedangkan selain dari dua ulama tadi beliau tidak terlalu menukil terlalu banyak. Ya. Fa min tatabbu'in nazar al-kalil wa 'inda tamam ja'altul wisam. Jadi ini bahasa tawaduknya beliau, ya. Famin tatabbu'in nadharil kalil, ya, berdasarkan kemampuan penelitian yang sedikit atau yang lemah, beliau menamai kitab ini dengan Idahul Qawa'idil Fiqhiyah li Tullabil Madrasah As-Saulatiyah. Jadi dengan keterbatasan kemampuan, dengan ilmuku yang sedikit, ya, intinya begitulah kira-kira kalimat ini. Aku menjadikan nama kitab ini Idahul Qawaid Fiqhiyah untuk tulab madrasah Saulatiyah. Wa yashtamilu ala muqaddimatin wa thalathati abwabin wa khatimah. Kitab ini terdiri dari 3 bagian, muqaddimah, kemudian ada 3 bab dan penutup. Wa ana as'alullah ar-raufar rahim an yanfa'a biha kama nafa'a bi aslihi an-nazim wa an yaj'ala jam'i laha khalisan liwajhihil karim wa sababan lil fawzi bi jannatin na'im
innahu waliyyu kulli khairin wa mutawallihi wa huwa dzul fadlil azim wa hadza awanu syuru'i fi al-maqsud bi'aunillahi al-ma'bud. Ya. Dan inilah baru setelah itu beliau sebutkan wa hadza awanu syuru', inilah saatnya untuk mulai menjelaskan apa yang diinginkan dari kitab ini, yaitu menjelaskan kaidah fiqhiyah al-ma'lumah dengan mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-muqaddimat. Qala al-Jalal As-Suyuti rahimahullahu taala, ya, dalam kitabnya Al-Ashbah wan Nadhair, hakal Qadhi Abu Sa'id Al-Harawi. Qadhi Abu Sa'id Al-Harawi itu mengkisahkan, menghikayatkan. Ya, Al-Harawi itu beliau nama aslinya adalah Abdul Majid bin Ismail bin Muhammad, Qadhi Biladir Rum, tufiya sanata 537. Wafat tahun 530 Hijriah. Nama aslinya Abu Sa'id Al-Harawi adalah Abdul Majid bin Ismail bin Muhammad. Al-Harawi itu salah satu dari kata hurrah, ya. Dari kata hurrah, yakni salah satu kota di Afghanistan. Jadi kata Abu Sa'id Al-Harawi, anna ba'du a'immatil Hanafiyah bihurrah balaghahu anna al-imam Abu Tahir Ad-Dabbas imamul Hanafiyah bima wara'an nahr radda jami'a madhhabi Abi Hanifah ila 17 qa'idah. Jadi si Abu Sa'id Al-Harawi ini mengkisahkan bahwasannya sebagian ulama Hanafiyah di kota Hurrah atau di kota Harrah, ya, yaitu disebutkan di bawah ini, ihda mudun jumhuriyati Afghanistan, di provinsi Haret, ya. Beliau menjelaskan bahwasannya salah satu imam Hanafiyah di kota Hurrah itu sampai padanya bahwasannya Imam Abu Tahir Ad-Dabbas itu namanya Muhammad bin Sufyan. Ya. Muhammad bin Sufyan, salah satu imam Ahlur Ra'yi di kota Irak pada abad ke-4 Hijriyah. Ayo. Nah, Imam Abu Tahir Ad-Dabbas ini salah seorang imam mazhab Hanafi yang berasal di Wara'an Nahr, di negeri Wara'an Nahr, yakni disebut sekarang Transoxiana, ya, di Nahar di sini maksudnya Sungai Jaihun, ya, seperti kota Bukhara, Samarkand dan yang lainnya. Berarti ya Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan dan yang berada di sekitar negeri tersebut. Radda jami'a madhab Abi Hanifah. Jadi beliau mengembalikan semua furu' madhab Abu Hanifah ke dalam 17 kaidah. Fasafara ilaihi, maka si salah satu ulama Hanafiyah di sini yang diceritakan sama Abu Sa'id Al-Harawi, karena mendengar kalau ada seorang ulama ulama mazhab Hanafi yang mampu mengembalikan semua furu' mazhab Abu Hanifah ke dalam 17 kaidah, dia pengen menemui Abu Tahir Ad-Dabbas itu. Wa kana Abu Tahir dariran, dan Abu Tahir ini orangnya buta. Wa kana yukarriru kulla lailatin tilkal qawaid bi masjidihi ba'da an yakhrujan nasu minhu. Ya, kebiasaannya Abu Tahir Ad-Dabbas ketika sudah selesai sholat Isya, ya mungkin ya, setelah sholat Isya orang pulang, dia nggak pulang, dia tetap di masjid dan mengulang-ulang 17 kaidah fikih tadi. Nah, salah satu imam mazhab Hanafi yang tadi disebutkan dari Hurrah itu, dia iltafa, menyelimuti dirinya dengan tikar, bihasirin wa kharajan nas. Dia menyembunyikan dirinya, menyelimuti dirinya di tikar,
dia pengen mendengar 17 kaidah tadi dari mulut Abu Thahir Ad-Dabbas rahimahullah. Wa aghlaqa Abu Thahir al-masjid. Nah, ketika orang sudah pergi keluar semua dari masjid, Abu Thahir mengunci pintu masjid supaya sendirian dia mengulang-ulang. Wasarada min tilkal qawaid sab'an fahasalat lil harawi sa'latun فأحس به أبو طاهر فضربه وأخرجه من المسجد ثم لم يكررها فيه بعد ذلك فرجع الهروي إلى أصحابه وتلا عليهم تلك السبع. Tapi ketika lagi nyimak baru sampai 7 kaidah, si imam mazhab Hanafi tadi yang dari hurrah itu bersin ya, atau batuk ya, atau dia batuk-batuk. Nah, akhirnya terdengar sama Abu Thahir Ad-Dabbas. Kan dia buta ya, tapi dia nggak tahu kalau ternyata masih ada orang. Ketahuannya ketika si yang dari hurrah ini batuk. Ya, maka Abu Thahir ini memukul si ulama tadi dan mengeluarkannya dari masjid. Setelah itu dia tidak pernah mengulangi wiridnya, ya, mengulang-ulangi 17 kaidah fikih tadi. Nah, Imam Hurrah tadi sudah mendapatkan 7 kaidah, lalu dia menceritakan dan menjelaskan 7 kaidah fikih yang dia dapatkan dari Abu Thahir Ad-Dabbas kepada sahabat-sahabatnya, yakni para ulama Hanafiyah di tempatnya. Ya, dia kembali pulang ke Hurrah dan dia sebutkan 7 kaidah fikih yang sudah dia dapatkan dari Abu Thahir Ad-Dabbas. Qala Qadhi Abu Sa'id falamma balagha al-Qadhi Husain dhalika radda jami'a madhhab Syafi'i ila 4 qawaid. Ketika cerita ini, kata Abu Sa'id Al-Harawi tadi, ketika kisah ini sampai ke telinga Qadhi Husain, salah seorang ulama besar dalam madhab Syafi'i, nama aslinya Imam Husain bin Muhammad bin Ahmad Abu Ali Al-Marurudhi. Salah seorang ulama besar Syafi'iyah ya. Kalau dalam kitab-kitab fikih disebutkan qaulal qadhi, itu maksudnya adalah Qadhi Husain. Nah, ketika Imam Qadhi Husain itu mendengar berita ini, kalau ada ulama mazhab Hanafi yang mampu mengembalikan furu' mazhab Hanafi ke dalam 17 kaidah, maka Imam Qadhi Husain mampu untuk mengembalikan semua furu' mazhab Syafi'i ke dalam 4 kaidah saja. Apa itu? Al-yaqin la yazulu bisyak, al-masyaqqah tajlibu taysir, ad-daru yuzal, al-'adah muhakkamah. Wa qala ba'dul mutaakhirin fi kauni hadhihi al-arba' da'aimul fiqh kulluhu nadhar. Fa inna ghalabahu la yarji'u ilaiha illa biwasitati takalluf. Berkata sebagian ulama mutaakhirin bahwasannya mengembalikan fikih pondasi fikih kepada 4 kaidah ini itu ada nazar, perlu diteliti lagi ya, tidak bisa diterima begitu saja, karena ya bisa saja dikembalikan kepada 4 kaidah ini tapi dengan cara takalluf, agak maksa. Wa dhamma ba'dul fudala ila hadhihi qa'idatan khamisah wa hiya al-umuru bimaqasidiha liqaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa qala buniyal islamu ala khamsin wal fiqhu ala khamsin. Dan ditambahkan oleh sebagian ulama, yakni maksudnya adalah Imam Al-Haramain ya. Maksudnya al-fudala di sini yakni
disebutkan adalah Imam Al-Haramain. Naam. Beliau menambahkan kaidah kelima, kaidah kelima yakni al-umur bimaqasidiha. Sebagaimana hadis Nabi innamal a'malu, diambil dari hadis Nabi innamal a'malu binniyat, dan Nabi bersabda bunyal islamu ala khamsin wal fiqhu ala khams. Ini supaya ada tawafuk ya. Bahwasannya rukun Islam itu ada 5, maka kaidah fikih juga pondasinya juga 5. Wa qala al-Allai wa huwa hasanun jiddan faqad qala al-Imam Syafi'i yadkhulu fi hadzal hadits thuluthul ilm yakni haditsu innamal a'malu binniyat. Kata al-Allai itu menyebutkan ini adalah hasanun jiddan. Ya, namanya adalah Salahuddin Abu Sa'id Al-Khalil bin Kalikidi, apa bacanya ini kurang paham saya, bin Abdullah Al-Allai, sahib Al-Majmu' Al-Madhhab fi Qawaidil Madhhab. Jadi Imam Al-Allai menyebutkan setelah ditambah menjadi 5, ini sangat bagus sekali ya, ini sangat bagus sekali. Dan Imam Syafi'i pernah mengatakan hadis ini mencakup sepertiga ilmu ya, yakni hadis innamal a'malu binniyat. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subki, ya, nama panjangnya Abdul Wahab bin Ali bin Abdul Kafi As-Subki, penulis kitab At-Tabaqat yang wafat tahun 771 Hijriah. Di sini Tajuddin As-Subki ini anak dari Taqiyuddin As-Subki. Nah, Taqiyuddin As-Subki ini ayahnya dan Tajuddin As-Subki itu anaknya. Taqiyuddin As-Subki ini lebih alim daripada Tajuddin As-Subki. Tetapi Tajuddin As-Subki lebih masyhur, lebih ma'ruf di kalangan ulama Syafi'iyah daripada Taqiyuddin As-Subki. Jadi anak bapak lebih alim, akan tetapi anak lebih famous. Nah, gitu. At-tahqiqu indi annahu in urida ruju'al fiqhi ila khamsin bita'assufin wa takallufin wa qaul jumlah. Ya, setelah diteliti ya, qaul bahwasannya mengembalikan fikih kepada kepada 5 kaidah ini ya, ini sangat ta'assuf, memaksa, takalluf, dan tidak tidak rinci, hanya global saja, jumli, qaul jumli ya, hanya bisa dalam global saja, tidak tafsil ya, tidak tafsil. Fal khamisatu dakhilatun fil ula. Ya, bahkan kaidah fikih yang kelima, al-umur bimaqasidiha, itu bisa saja nggak usah disebut, masuk ke dalam kaidah fikih yang pertama, al-yaqin la yazulu bisyak tadi. Bal raja'a Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Nah, ini dia. Bahkan Syekh Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdissalam yang punya kitab Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, bahwasanya fikih itu kulluhu ila i'tibaril masalih wa dar'il mafasid. Dia mampu mengembalikan semua furu' fikih itu ke dalam satu kaidah ya, atau 2 kaidah, i'tibarul jalbul masalih wa dar'ul mafasid. Bal qad yarji'u al-kullu ila i'tibaril masalih. Bahkan enggak perlu disebutkan dar'ul mafasid. Jalbul masalih saja itu sudah bisa memasukkan semua furu' fikih ke dalam kaidah i'tibar al-masalih atau jalbul masalih. Kenapa? Karena darul mafasid itu juga bentuk, fa inna dar al-mafasid min jumlatiha. Karena menghilangkan mafsadat itu bagian dari jalbul masalih juga. Wa yuqalu ala hadza wahidatun min haula'il khams kafiyah wal ashbah annaha ats-tsalitsah. Dan dikatakan dalam masalah ini wahidatun min haula'il khams kafiyah. Ya, satu saja dari 5 kaidah tadi ya, al-yaqin la yazulu bisyak, al-masyaqqah tajlibu taisir, yang ketiga ad-dararu yuzal, yang keempat al-adah muhakkamah, yang kelima al-umur bimaqasidiha. Satu dari 5 kaidah ini cukup sebenarnya
tidak perlu 5 kalau mau dipaksakan ya, mau dipaksakan bahwasannya semua furu' fiqih itu kembali ke 5 kaidah tadi. Ya, tidak usah 5, cukup 1 saja dari 5 kaidah tadi. Ya, dan yang disebut apa itu yang 1 itu al-ashbah an-naha ats-tsalitsah, yakni kaidah fikih yang ketiga, ad-dararu yuzal. Ya, karena tadi mirip dengan apa yang dikatakan oleh Izzuddin bin Abdissalam, jalbul masalih. Ya, dan kaidah ad-darur yuzal ya ini untuk mewujudkan maslahat, menghilangkan mudarat dan mewujudkan maslahat. Wa in urida ar-ruju'u bi wuduhin fa innaha tarbu 'alal khamsin bal 'alal mi'in intaha. Nah, itu kalau mau global ya, tapi kalau mau dirinci furu' fiqhiyah tadi, mau dirinci ke dalam kaidah-kaidah fikih itu membutuhkan tidak hanya 5, tapi bisa sampai 50 kaidah, bahkan bisa sampai ratusan kaidah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kata Syekh Tajuddin As-Subki ya, mengembalikan furu' fiqhiyah yang begitu banyak tadi ke dalam 5 kaidah fikih ini saja itu bisa saja, tapi ya bitariqah takalluf dan hanya global, tidak terperinci. Bahkan kalau mau dipaksakan lagi, furu' fiqhiyah ini bisa dikembalikan kepada 1 kaidah fikih saja, yaitu jalbul masalih ya, atau tadi ad-dararu yuzal. Tapi kalau mau dengan cara rinci, tidak hanya mujmal, tidak hanya global, maka furu' fiqhiyah bisa dikembalikan kepada lebih dari 50 kaidah fikih, bahkan ratusan kaidah fikih. Nah, kemudian beliau menyebutkan masalah qala ba'dul mutaakhirin i'lam anna lahum fi wad'il qawaidi tariqain. Ketahuilah bahwasannya para ulama ketika meletakkan kaidah fikih itu dengan 2 metode atau 2 cara. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Demikian yang bisa kita bahas pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.